Shalom sahabat cinta Alkitab, kita mempelajari kitab yang ke-20 dari perjanjian baru, yaitu kitab 2 Petrus. Nanti setelah itu kita akan belajar kitab-kitab yang tersisa, yaitu surat Yohanes pertama, kedua, dan ketiga, surat Yudas, kemudian kitab Wahyu, dan sebelumnya adalah Ibrani dan Yakobus. Mari kita belajar kitab 2 Petrus. Penulis 2 Petrus 1:1 secara khusus menyatakan Petrus sebagai penulis surat ini. Akan tetapi banyak pihak meragukan dan mempertanyakan Petrus sebagai penulisnya. Para bapak gereja tidak menemukan adanya alasan kuat untuk menolak fakta bahwa Petrus yang menuliskan ini. Tidak ada dasar kuat untuk menolak fakta ini. Tanggal penulisan. Surat 2 Petrus dituliskan menjelang akhir kehidupannya karena Petrus mati syahid di Roma pada pemerintahan Kaisar Nero. Kematiannya pasti terjadi sebelum tahun 68. Dia kemungkinan menuliskan surat ini antara tahun 65 sampai 68. Tujuan penulisan: Petrus mengingatkan kalau para guru palsu sudah menyusup ke dalam gereja. Dia menyerukan orang Kristen untuk tetap bertumbuh dan tegak di dalam iman supaya mereka bisa mengenali dan memberantas penyebaran ajaran sesat. Dia menekankan keasilan firman Tuhan dan kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayat kunci 2 Petrus 1:3-4, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kata kunci dalam surat ini adalah pengenalan, karena muncul setidaknya 13 kali dalam surat 2 Petrus ini. Rangkuman. Sadar waktunya tinggal sedikit sementara gereja sedang menghadapi bahaya. Petrus menyerukan pembacanya untuk mengingat-ingat kembali dan memperdalam pemikiran mereka supaya mereka bisa mengingat pengajarannya dengan baik. Dia meminta orang Kristen supaya lebih dewasa dalam iman mereka dan memahami hikmat Kristen tertentu supaya bisa efektif produktif dalam pengenalan akan Yesus Kristus. 2 Petrus 1:5-9. Para penulis perjanjian baru menyatakan otoritas mereka melalui iman. Petrus menyerukan supaya mereka tetap teguh di dalam iman dalam menghadapi para guru-guru palsu yang telah menyusup dan menyesatkan jemaat mula-mula. Untuk membongkar kesesatan mereka, ia menggambarkan perilaku pengajaran karakter dan cemooh mereka terkait kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagi orang Kristen, percaya mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali menjadi upah bagi mereka yang hidup dalam kekudusan. 2 Petrus 3:14. Setelah mengingatkan mereka, Petrus sekali lagi menguatkan mereka untuk bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat mereka, Yesus Kristus. Dia menutupnya dengan kata pujian untuk Tuhan dan Juru Selamatnya. 2 Petrus 3:18. Hubungan. Dalam usahanya melawan nabi-nabi palsu, Petrus mengulangi tema perjanjian lama yang pastinya dikenal baik oleh pembacanya. Banyak orang Kristen Yahudi yang memahami Taurat dan kitab para nabi dengan baik. Ketika Petrus merujuk firman yang telah disampaikan para nabi di perjanjian lama, 2 Petrus 1:19-21, dia membongkar kesesatan para nabi palsu dan menyatakan fakta kalau nabi sejati pasti digerakkan oleh Roh Kudus yang berbicara melalui mereka. 2 Samuel 2:3-2. Yeremia juga sangat keras dalam melawan nabi-nabi palsu dan bertanya, sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Yeremia 23:26. Jelaslah kalau guru palsu yang ada di perjanjian lama dan baru masih ada sampai dengan hari ini. Surat Petrus masih sangat diperlukan seperti halnya 2000 tahun yang lalu. Praktek
Pastinya orang Kristen di abad 21 menjelang 22 lebih dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya dibandingkan orang Kristen di abad pertama yang menjadi pembaca surat ini. Melalui televisi dan media massa, orang Kristen yang dewasa rohaninya bisa melihat banyak guru palsu yang malah dirujuk sebagai pemimpin dalam kekristenan. Banyak orang Kristen yang belum dewasa secara rohani telah tertipu dan terjerat pengajaran mereka. Hendaklah semua yang sudah lahir baru berpegang pada firman-Nya supaya bisa memilah-milah mana yang benar dan mana yang sesat. Resep yang sama untuk menumbuhkan iman yang diberikan Petrus, 2 Petrus 1 ayat 5-11, ketika diterapkan dalam kehidupan kita juga akan memastikan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 10-11. Dasar bagi iman yang akan selalu bersama, yaitu firman Tuhan yang dikhotbahkan Petrus. Shalom sahabat cinta Alkitab, pastikan kita akan terus mempelajari bagian-bagian kitab yang tinggal sedikit lagi yang kita akan pelajari, yaitu kitab apa saja. Setelah kitab 2 Petrus, kita akan mempelajari yaitu surat Ibrani, Yakobus, kemudian kitab-kitab yang lain. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.